Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah, demi meningkatkan iman dan takwa kita menuju harkat dan martabat ibadah yang mabrur, yang berhidayah dan berkaromah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah dan lindungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Dalam makom syiar kita YouTube Buya Pasaman Timur, yang mana selalu berbagi ilmu dan wawasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama, insya Allah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang bagaimana perjalanan tajalli ketuhanan terhadap kehambaan bagi dirinya, yaitu umat. Di mana letak penempatan kehambaan bagi keumatan dan kehambaan bagi ketuhanan dirinya terhadap satu kodrat yang ditajalikan kepada sifatnya sendiri, yaitu zat yang awal mula dijadikan, yang dia beri nama Allah. Keakuan yang berasma Allah ini akan bertajali kepada sebuah wujud, yang mana wujud ini adalah keinsanan dari dirinya sendiri, yang akan dibagi pada titik wujud, wujud dan maujud dalam rangka menjadikan hayat
terhadap dirinya yang akan menjadi ma'ul hayat atau sumber kehidupan dari seluruh alam dalam rangka bertajalli kepada kodrat kemanusiaan. Untuk itu, dalam makom tajalli ini kita akan melihat bagaimana terjadinya aku dan keakuan bersemayam dalam sifat 20 yang dijadikan oleh wujud-wujud dan maujudnya dalam rangka menetapkan kehambaan dan ketuhanan dirinya. Kalau kita boleh berpikir dari mana asal usulnya terjadi sifat 20 tersebut. Kalau kita lihat dari sisi Jabariyah, 20 sifat dihitung dari 1 sampai 20 menjadi amaliyah, witir bagi amaliyah. Tetapi sebagai hadariyahnya kita lihat dari sisi ibadah, 20 ini dibagi kepada sifat kata Allahu Akbar dari ketuhanan dirinya sendiri dengan sifat salbiyahnya, nafsiyah dan ma'nawiyahnya. Dalam posisi kesempurnaan ketuhanan yang ditajalikan kepada sifat kehambaan, sehingga dijabarkannya sifat dan wujud tingkah lakunya di dalam kemaujudan terhadap umat yang berasmakan kepada Allah, tidaklah sekutu baginya apabila dia menjadikan kodrat mulai dari hayatnya, mulai dari aku sifat daripada sir, dan mulai daripada aku kodrat daripada zahirnya yang dikatakan sifat ada dan tiada, berhayat dan bersifat dan bertingkah kepada alam. Untuk itu kita akan melihat dan membedah di mana penempatan ada dan tiada dan keakuannya. Aku ada dan tiada, tiadalah aku ada, melainkan adanya aku semata dalam hayatku sendiri. Ini akan kita terjemahkan kepada sifat 20. Jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana kita lihat penyusunan dari kata pertama yaitu salbiyah. Salbiyah ini dalam hukum kalam ketuhanan disebut Allah atau zat atau Salbiyah ini dimulai bukan dari kidam tapi dimulai dari wujud. Kenapa Allah mulai dari wujud? Padahal dalam riwayat tajalli wujud awalnya kidam, maha dahulu. Tetapi kenapa di sifat 20 Allah tetapkan malah wujud yang awal? Ini menandakan aftar, sifat nyata bagi diri. Dimulai dengan wujud yaitu ada, artinya wujud. Wujud bersifat ada. Jadi mustahil tiada. Nah, mustahil tiada ini ada posisi kedua. Ya, mustahil tiada ada pada posisi kedua. Artinya dalam wujud Allah menempatkan ada dalam sifat itu, menyatakan mustahil tiada pada adanya aku. Ini namanya jatuh ke sifat aftar atau sifat nyata bagiku. Sifat ada dan tiada ini bukanlah sifat yang berbeda, tetapi sifat yang kekal. Mustahil tiada, adanya mustahil tiada. Mustahil tiada itu adalah ada. Artinya itu sudah bersifat kekal. Maka bako dijatuhkan yang ketiga. Siapa yang bako? Yang bako adalah ada dan tiada atau wujud dan kidam. Itu yang bako.
Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam perbuatan wujud atau ada, kidam atau tiada, yang dikatakan kekal adanya, kekal tiadanya. Maka dalam ini kita melihat perjalanan Jabariyah dari Salbiyah ini menuju mukhalifatuhu lil hawadis. Nah, dalam hal ini nanti kita akan melihat terjadinya suatu perbedaan yang akan diuraikan Salbiyah ini pada wujud nafsiyah dan ma'nawiyah. Jadi Salbiyah ini dia akan menguraikan keberadaan nafsiyah dan ma'nawiyahnya. Yang berkekalan ini, yang bahkan Allah jadikan kodrat ini tidak ada yang menyerupai. Satu pun tidak akan ada yang menyerupai kodrat yang dikatakan wujud ini tadi. Kidam, bako. Ini mukhalifatul hawadis. Ini tidak akan ada yang menyerupai. Jadi nanti artinya yang ke-20 sifat ini tidak akan ada yang menyamai. Itu maksudnya. Tidak akan ada yang menyamai. Dan hanya satu-satunya kodrat diriku yang ada. Nah, ini yang dikatakan qiyamuhu binafsihi. Ini satu-satunya Salbiyah ini yang tidak ada disamakan atau menyamainya. Nah, dengan tidak ada yang menyamainya, inilah satu-satunya nafsihi, suatu diri hayatku yang tidak ada menyerupai siapapun. Kalau ada yang serupa, itu bukan diri hayatku. Nah, seperti itu maksud dengan Salbiyah. Makanya Salbiyah ini tidak boleh dinamakan atau diberikan penamaan atau sederajat dengan kodrat apapun. Nah, siapa yang dikatakan wujud yang pertama Salbiyah, berarti sudah nyatalah Salbiyah ini adalah sifat sir dari sulbinya Allah, ya, yaitu sulbinya Allah, satu-satunya makom rahasianya Allah yang terlihat, jatuhnya pada Allah, pada zat, ya. Salbiyah maka kalamnya adalah Allah. Ini sifatnya nyata, sifat nyata, tapi wujudnya ada. Nah, siapa di balik ini yang menyatakan nyata tersebut? Inilah yang dikatakan hu, atau kita sebut dengan aku. Di sini aku berdiri sendiri, nafsiyah satu. Jadi tidak memiliki pendamping. Hu adalah nafsiyah. Arti nafsiyah ini diri yang ternapis dari manapun. Dia juga tidak bersekutu dengan siapapun. Nah, ini dikatakan ini hu. Nah, ini sifat hu ini dikodratkan kepada sifat tiada. Kalau ada sudah diambil sama wujud kepada Salbiyah. Nah, yang kedua hu, nafsiyah. Di nafsiyah ini terjadi kata aku, ya. Akunya di sini melihat kepada wujud ketiga, yaitu ma'nawiyah. Ma'nawiyah di sini adalah suatu sifat tajalli hayat, ya, atau dikatakan sifat sir, ya. Ada siri, ada sirhu, ada sirha. Di sini namanya sifat, yaitu al-haq. Pada nafsiyah manawiyah al-haq. Al-haq pada manawiyah disebut dengan dua perkara.
Manawiyah pada zahiriyahnya yang menjadi panutan ruh bagi sekalian alam dari al-haq, yaitu sebuah batin rahasia atau batin halus. Ini terbagi kepada dua kodrat. Manawiyah ini ada yang bersifat hakikat yang dikatakan dengan hayat. Hayat seperti basarnya basirun, samaknya sami'un. Jadi dengan adanya dua kodrat, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, ini tajali yang dilakukan dalam bentuk asma yang bersifat kepada alam. Sementara sami'un, basirun, mutakhalimun, hayyun, khadirun sampai pada titik khadirun tadi dari 7 tajalli al-haq, ini dinamakan sifat atau hayat. Sementara yang berasma, yang menerima hayat ini adalah wujud zahirnya sama basar kalam hayat, kodrat iradat ilmu yang pecah menjadi uluhiyah ruh haimiyata, ruh yang menerima hayat al-haqullah tadi, ya. Sementara al-haqullah adalah wujud dari sirhu, ya, dari rahasia atau hayat dari aku. Karena tajalli ini adalah tajaliku yang mewujud pada salbiyah. Nah, ini hu bertajalli pada salbiyah yang ada. Jadi yang pada kidam yang tiada akan jatuh kepada hu. Nah, inilah. Jadi aku ada bersifat pada diriku dan bersifat aku pada sifatku sendiri. Ini akan menjadi pegangan ma'nawiyah yang akan bertajalli melalui kodrat zahir, sifat zahirnya, yaitu kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu adalah kodrat. Sementara sami'un basirunnya sampai khadirunnya itu bertingkah atau bersifat. Ya, kalau yang 7 zahir itu adalah kodrat sifat. Ya, itu disebut nur ma'ani. Nur ma'ani ini nur yang pecah memberikan kehidupan pada seluruh ruh yang ada pada alam ini. Sementara yang ma'aninya itu disifatkan oleh diri al-haq. Al-haq adalah bersifat, bertingkah. Jadi yang bertingkah ini adalah al-haq yang datang dari kodrat wujud aku. Nah, ini hu. Jadi disinilah aku bersifat dengan sifatku sendiri, ya, terhadap hayatku sendiri. Dia bagaimana aku bersifat pada sifatku sehingga menjadi hayat oleh seluruh alam, maka salbiyah penampakan dari wujud diriku agar menjadi baitullah bagi sifatku sendiri. Nah, ini yang dikatakan tajalinya aku ada dan tiada pada sifat 20 yang dikodratkan kepada wujud ilahinas. Ini diwujudkan kepada sifat ilahinas atau nasnya atau insaninya. Dari insaninya, insanunya, insaniyahnya, ini dikodratkan kepada tajalli zahirnya, ya, tajalli sifat pertama yang menjadi ma'ul hayat, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, itu sudah menjadi nur yang menghidupkan seluruh ruh yang ada di bumi dan di langit. Sementara sebagai tingkahnya itulah al-haq, yaitu sifat halus yang tersambung menjadi kodrat sifat hayat kepada keakuannya, kepada diriku, hu, aku.
Jadi aku bersifat pada sifatku dengan kodratku sendiri as-salbiyah. Disinilah kita melihat bahwasannya terurainya kaji wujud dan maujud pada ada dan tiada dalam tajalli ilahi nas. Ini yang menjadi Allahu Akbar. Allah sifat jatuh salbiyah, hu pada aku nafsiyah, akbar jatuh kepada maknawiyah. Akbar maknawiyah ini akhbarullah, ini adalah perjalanan tajalli batin hayatnya. Inilah yang menjadi uluhiyah. Maka dikatakan 20, bersifat 20 Allah pada diri. Ini yang bersifat 20 Allah pada diri. Ini tajalli hayatnya. Makanya tumpuannya, muaranya itu kembali kepada wujud ilahinas itu sendiri, ya, akan muncul kepada ilahinas. Dan berhijriah 8. Apa yang kodrat 8? Kita diaraskan 8 aras batang tubuh, yaitu 8 batang tulang yang dihayatkan kepada 8 surat panjang dalam Al-Quran. Bagi orang yang mengamalkan sifat 20 ini, insya Allah dia akan selalu berusia lebih panjang. Ini yang diharapkan. Kenapa? Karena dia sudah berkodrat ketuhanan. Jadi tidak lagi dia ditelan waktu atau dibawa waktu. Tidak masuk ke dalam ba'da lagi, tapi dia sudah bako. Dia akan berkekalan dengan sifat salbiyah dan berkodrat hu nafsiyah dan bertajali dengan ma'nawiyah. Ini menunjukkan adanya wujud dan kidam. Ya, ada wujud dan kidam. Kalau sudah wujud yang awal, berarti ini aftar. Ya, aftar ini bersifat zahirnya zat kunah yang akan bertajali. Kalau boleh kita sebut, bertajalilah kunah ke kunal ini dengan tajali diriku sendiri. Ini terjemahan dari sifat 20, yang mana tajali sifat 20 adalah kodrat keinsanan yang dimiliki umat. Jadi barang siapa yang bisa menikmati hal perjalanan tajalli Allah ini, mudah-mudahan dia akan bisa mendapatkan nilai hidayah dari apa yang dijanjikan oleh kodrat itu pada 8 perjalanan surat panjang Al-Quran, menandakan maknanya adalah memiliki usia yang sangat panjang. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi suatu dasar petunjuk untuk kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan berkah. Bagi yang sudah memahami, saya hanya mengingatkan agar tidak terlupakan, karena mengingatkan ini adalah suatu jalan yang paling dimuliakan oleh Allah. Berbagi bukanlah karena memiliki hal yang banyak, tetapi karena ketulusan kita dan kemaslahatan kita sebagai umat yang berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Wajib bagi kita mendapatkan sejatinya diri menuju diri yang sejati. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.